Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada pemula saat mencetak burung ciblek gunung. Tanpa berbasa basi, kita langsung saja ke poin yang pertama, itu dimandirikan secara cepat. Itu nomor satu. Kenapa kok sering menemukan burung cigun itu ketika dari loloh umur 1 bulan sudah gagal jinak? Itu dikarenakan pemiliknya atau pencetaknya itu pengen burungnya itu cepet-cepet mandiri. Jadi pikirnya itu diloloh, mandiri, dimasteri, pakan pakan disetting. Jadi ketika masih paut itu langsung disetting. Jadi ya wah, ya udah nggak jadi, positif udah nggak jadi. Itu yang poin pertama, itu gagal jinak ya. Kenapa mas kok bisa gagal jinak? Yaitu tadi, karena dimandirikan secara cepat dan tidak diajak interaksi. Kalau saya pribadi memandirikan burung, itu mandirinya itu pakai extra fooding, full extra fooding dulu. Dan nanti baru kalau kalau dirasa burungnya udah cukup ya, udah cukup lah jinaknya. Katakanlah waktu pelolohan kita sudah makan waktu 1,5 bulan. Itu saya mandirikan untuk makan sendirinya itu full extra fooding, menggunakan kadang ulat Hongkong yang sudah saya potekin kepalanya. Jadi posisinya kita berikan mati sekitar 10 ekor. Jadi paling enggak burungnya itu mau makan dan bisa kita tinggal, tidak kita loloh, ya kurang lebih tahan sampai 3-4 jam. Itu segitu. Tapi ya jangan dilakukan secara berlebihan, jangan dilakukan secara terus menerus seperti itu. Terus yang kedua, poin yang kedua itu ketika pemula itu mencetak, rata-rata itu gagal master. Materi yang diberikan tidak masuk sama sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan tempat yang dibuat cetak itu terlalu berisik, terlalu ramai. Kadang ada yang nyangkal, loh mas tapi aku cetak masih masuk mas, brime mas, walaupun di tempat saya burungnya banyak. Ya itu keberuntungan jenengan dapat burung pinter. Coba kalau burungnya bodoh, beda cerita mas. Kadang nyetak juga itu kehokian pemilik juga. Jadi nggak semata-mata saya bisa cetak burungnya itu jadi terus ketika saya cetak, ya enggak. Jadi seperti itu. Paling enggak kita tempatkan di tempat yang steril agar pemasterannya itu masuk, biar tidak gagal master. Dan pemasteran itu ada 2 tipe pemasteran yang saya gunakan. Itu yang pertama 24 jam non-stop menggunakan MP3. Jadi 24 jam itu rata-rata saya ngecas HP sekitar 2 kali lah. Ya berarti 1 jam katakanlah saya ngecas HP. Ya bisa dikatakan masterannya itu nyala sekitar 22 jam dan 2 jamnya itu dicas. Dan yang tahap pemasteran yang kedua itu dilakukan ketika burung itu dalam kondisi kenyang. Katakanlah dari lolohan, loloh sudah mau nangkring usia 3 minggu. Bagaimana mas? Saya cuma punya HP 1, ini HP yang saya pakai. Bisa aja burungnya dikenyangin dulu. Katakanlah jaringan lolohnya 2 jam sekali. Burung sekarang dikenyangin. Setelah burung kenyang langsung dimasteri pakai HP ini jaringan 1 jam atau enggak 30 menit. Burung udah tenang, dimasteri, nyimak masteran. Setiap kali diloloh dan pada saat burung kenyang itu dimasteri. Tapi saya lebih condong ke masteran yang itu tadi 24 jam atau enggak 22 jam itu tadi, dan 2 jamnya itu ngecas. Karena apa? Kita tidak tahu waktu mana atau kapan burung itu mau mendengarkan masteran yang kita berikan, mau nyimak itu kapan, kita kan nggak tahu. Jadi bisa mungkin saya sebagai pencetak atau kita sebagai pencetak ingin
punya burung ciblek yang bagus, yaitu tadi harus ada effortnya, harus dimulai dari dasar ketika ingin mencetak burung itu seperti apa. Tapi kan saya tidak bisa mas nyeterilkan ruangan. Ya mungkin bisa aja sebetulnya jadikan masteri burung di belakang, katakanlah di daerah dapur, kasihlah tempat space sedikit buat nyantolin burung dan dikasih MP3. Itu bisa. Burung yang gacoran dikasih depan semua. Tapi masih rame mas, karena masih burungnya pada gacor, ya nggak masalah. Paling enggak itu burungnya itu agak tenang, tidak terganggu dari burung-burung yang lain. Jadi nggak ketika dengan masteri burung cigun seperti ini, terus sebelahnya itu dempel murai, dempel kacer, cak ijo, dempel kenari, ya itu malah isiannya yang masuk bukan masteran yang jenengan mau. Misal katakanlah pengen brim yang biasa, brim panjang, ya kok tempel kenari, ya angkatannya pasti kenarinan. Kalau masuk ya itu pasti kenarinan, dan saya itu ketika mencetak ciblek itu menghindari ya burung kenari itu, aku menghindari banget, karena bukan nggak suka, karena lagunya itu nggak bisa sejalur. Jadi angkatannya itu suara kenari. Ini pun juga sama, saya nggak punya kenari di sini, tetangga saya nggak ada yang punya kenari di sini, tapi kok bisa ada loh, kok bisa ada, dia denger di mana. Kan itu kenapa rata-rata pemula itu mencetak dempel-dempel sama burung yang lain, yang menjadikan burung yang di master itu tidak masuk atau gagal master. Itu yang kedua. Berarti yang pertama tadi gagal jinak ya. Kenapa kok gagal jinak? Dan yang kedua itu gagal master. Dan yang ketiga, nah kalau menurut saya sendiri ya, untuk kenapa kok bisa gagal juga, karena tidak tercukupinya extra fooding. Karena dari kecil katakanlah udah mau mandiri, udah makan fur, langsung disetting jangkrik 55, hongkong 55 atau hongkong 10, udah pagi sama sore. Wah ya berat kalau seperti itu, karena di tahap pemasteran itu rata-rata saya bom extra fooding, karena dari kecil itu butuh nutrisi. Dan cara pelolohan juga itu sampai mandiri, katakanlah kita ngeloloh dari sebulan awal, 2 bulan awal sampai ke 3 bulan, itu adalah kunci keberhasilan sebetulnya. Untuk jangkrik sebetulnya saya tidak pernah takaran untuk burung-burung yang belum konslet ya, belum dapat birahi, emosi, belum stabil, itu tetap saya jor-joran ngasih extra foodingnya, karena emang saya mengejar untuk ngelot ya, atau volume juga itu pakai extra fooding. Emang pengalaman saya emang begitu. Kadang ya ada juga yang karakter, tapi paling enggak kita sudah berusaha bagaimana caranya burung itu agar volumenya itu cetar. Itu biasanya saya bom extra fooding berupa jangkrik dari lolohan sampai usia segini. Ini kadang masih jangkrik pagi 10, sore 10, kadang siang juga masih saya kasih, karena memang benar-benar belum ngelot burungnya. Dan itu yang tadi, yang ketiga berarti extra fooding ya, harus kita kasih lebih, karena untuk burung masteran yang kita perlukan adalah suaranya untuk menjadi guru burung gacoan kita, burung gacor yang kita punya. Jadi kan seperti itu, mau makan extra fooding berapa, yang penting burungnya gacor. Yang disetting murainya, bukan ininya. Yang disetting murainya. Kan kita buat burung masteran kan bagaimana caranya suara burung ini, ngebrimnya ini masuk ke murai, masuk ke cucak hijau, masuk ke burung-burung gacok yang kita punya, kan seperti itu. Tapi ya memang ketika burung yang masteran sudah konslet dan sudah bisa ditakar, yaitu ditaker. Kadang kalau yang udah konslet, yang udah gacor itu paling makannya itu sedikit extra foodingnya, sedikit, banyak bunyi daripada banyak makan. Daripada banyak makan tapi gak bunyi, penting bunyi. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat menurut saya itu adalah ambisi kita mencetak dalam skala besar. Rata-rata pemula ketika mempunyai satu sarang isi 4 ya burung cigun atau isi 3 pasti dicetak semua. Ya, di benaknya dia ya, pikirannya burung 3 ekor misal, jantan 2 betina 1, saya cetak semua. Jadi di mastery. Wah, sudah positif. Katakanlah berhasil, paling yang berhasil itu 1. Itu pun nggak maksimal kadang. Ya bagaimana maksimal? Kita mau fokus 1 burung aja kesulitan. Mau fokus di beberapa burung kesulitan kita. Jadi emang ketika ingin bikin burung yang benar-benar kualitas ya emang ya benar-benar jadilah, benar-benar jadi saja. Jadi ngebrim itu ya emang butuh effort yang berlebih. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pemula itu memahami karakter. Jangan disamakan pada orang-orang yang sudah nyetak dalam skala besar yang lain, karena dia sudah mempunyai ini kuncinya, kita sebagai pemula itu kan ngeraba-ngeraba. Kita itu tipikal orang yang masih seneng lihat burung A, burung B, burung C. Beda sama orang yang fokus satu jenis burung, itu beda. Walaupun yang sudah fokus satu burung, dia memelihara dalam skala besar, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk memanage waktu agar burung itu tetap jadi dan tetap berkualitas. Jadi seperti itu. Itu yang keempat itu adalah mencetak dalam skala besar. Ya kuncinya itu, karena ketika mencetak dalam skala besar sebagai pemula kita nggak tahu karakter burungnya, ya otomatis pasti bingung ya untuk mengatur waktu. Dan apa itu, satu mengatur waktu, dan yang kedua adalah interaksi terhadap burung tersebut. Jadi seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi itu tadi, untuk pemasteran agar tidak gagal master dan tidak gagal jina, itu yang poin pentingnya sebetulnya itu tempat steril dan juga sering diajak interaksi. Di samping itu didukung juga dengan extra fooding yang tercukupi untuk burung ini. Jadi seperti itu. Sekian dulu mungkin pembahasan dari saya kali ini mengenai hal-hal yang atau beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemula ketika mencetak burung ciblek gunung itu dari lolohan. Jadi seperti itu. Mungkin di teman-teman di sini ada yang ingin tanya tentang seputar burung ciblek gunung, itu bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau memang saya ada waktu dan saya bisa menjawab, akan saya bikinkan video. Jadi seperti itu. Sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf kalau tutur kata saya atau bahasa saya itu terlalu berbelit, saya mohon maaf. Dan mungkin nanti bisa saya perbaiki lagi. Jadi sekian dulu. Terima kasih.